Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channelnya Flower Family Fun. Di depan kita sudah ada anggrek yang berbunga ya penonton. Setelah hampir 2 bulan kebun Flower Family Fun ini nggak ada warnanya alias hijau semuanya. Dan alhamdulillah sekarang Oncidium Cherry Baby sudah bisa menghiasi kebun. Kalau udah ada bunganya gini saya jadi tahu penonton ID-nya ya, karena bisa membedakan dari bunganya. Iya, ini Cherry Baby ya. Warnanya itu dominan marun, lebih ke coklat ya. Terus kemudian ciri khasnya itu lidahnya itu ya, atau labellumnya itu lebih besar dibanding sepal dan petalnya. Ini wangi loh penonton. Kalau orang-orang bilang sih katanya wangi coklat, tapi menurut saya ini lebih ke vanilla atau rose gitu ya. Untuk Oncidium ini seperti yang pernah saya upload sebelumnya ya, di video tentang Oncidium yang suka cahaya redup. Nah itu sebenarnya nggak terlalu sulit perawatannya, tapi harus kita perhatikan karena ini sangat ringkih ya. Nah ini sudah juga mau berbunga ya penonton. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah mekar dan bisa berbarengan dengan Oncidium Cherry Baby. Tapi kayaknya enggak ya. Kalau Oncidium ini masih spike gitu ya penonton. Hampir 2 bulan baru dia memunculkan bunga. Agak lama ya, tapi mungkin tergantung dari kondisi ya. Oke, Oncidium ini sejauh pengalaman saya merawat ya, suka dengan keadaan media tanam itu yang cenderung kering ya, nggak terlalu basah. Jadi kalau dia udah sangat lembab itu dia udah mulai rentan terhadap jamur. Jadi lebih baik sedikit lebih kering daripada terlalu basah. Memang rata-rata anggrek gitu ya penonton ya, dia lebih seneng kering daripada kondisi basah. Ini yang masih pra remaja ya. Nanti kalau udah mekar baru saya tahu ID-nya. Nah di Flower Family Fun kami gunakan media tanam cacah pakis. Kurang lebih seperti ini ya, tingkat basahnya dari media tanam ya penonton. Nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Oke, kita teruskan lagi dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita nggak hanya akan bahas tentang Oncidium ya di sini penonton. Insya Allah saya akan sharing sedikit mengenai pupuk dan penyiramannya. Ini Oncidium yang kira-kira 3 bulan yang lalu baru selesai berbunga. Dan kita bisa lihat di sini nggak ada sama sekali keiki yang tumbuh ya. Artinya Oncidium ini sedang dalam masa istirahat. Jadi ketika kita melihat anggrek itu nggak ada pertumbuhan keiki, nggak ada pertumbuhan daun yang baru, itu artinya si anggrek dalam masa istirahat. Nah, ketika masa istirahat ini kita istirahatkan juga pemberian pupuk. Tapi tetap ya kalau untuk penyiraman, analoginya adalah begini loh penonton. Jadi kalau kita lagi tidur ya, pemberian minuman atau makanan itu jadi ini ya, jadi sia-sia ya. Nah, begitu pula kalau anggrek sedang istirahat. Oncidium yang sebelahnya ada tunas baru yang tumbuh ya, artinya kita masih boleh berikan pupuk. Menurut apa yang saya pelajari selama ini dan apa yang saya terapkan ke anggrek-anggrek di kebun Flower Family Fun, dosis yang saya berikan itu adalah setengah dari apa yang diinstruksikan oleh label. Jadi misalnya di label itu tertera bahwa dalam 10 liter 5 liter air ya, dalam 5 liter air itu membutuhkan 5 ml pupuk cair. Jadi kita berikan aja 2,5 ml per 5 liter air. Nah kalau yang Celogen ini miracle nih penonton ya, karena setiap saat saya selalu melihat ada pertumbuhan daun yang baru. Artinya kita masih tetap berikan pupuk ya sesuai dengan schedule-nya. Mengenai penyiraman ini banyak sekali yang tanya nih, kalau untuk Dendrobium gimana, berapa kali penyiraman, kalau untuk Phalaenopsis berapa kali penyiraman.
Begini ya penonton, menurut apa yang saya pelajari selama ini dan apa yang saya terapkan di Kebun Flower Family Fund, kita nggak usah terpatok kepada angka. Jadi, oh ini adalah jadwalnya kita menyiram anggrek misalnya gitu ya. Tapi kita lebih concern kepada suasana media tanam. Kita pegang dulu media tanamnya ya. Kita urek-urek dulu dan rasain dengan jari kita. Ketika masih terasa basah, masih lembab, lebih baik kita tunda dulu penyiraman. Jadi sekali lagi kita nggak terpatok kepada angka atau jadwal, tapi lebih kepada suasana media tanam. Oke, kita teruskan lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, kita teruskan lagi ya dengan anggrek yang berbunga. Gimana nih pemupukannya, juga penyiramannya. Dan juga kalau lagi banyak turun hujan ya, terutama untuk kebun anggrek yang nggak berparanet. Untuk yang berbunga, kita kasih dosis pupuknya itu 1/4 lebih sedikit dibandingkan apa yang diinstruksikan di label. Kalau tadi kan setengah ya secara regulernya itu. Nah kalau lagi berbunga 1/4-nya. Mengenai penyiramannya, usahakan jangan terlalu banyak mengenai bunga ya, karena nanti bisa layu. Dan juga bunganya itu jangan terlalu banyak dipanas-panasin gitu ya, terutama kalau yang nggak berparanet. Kalau musim hujan, otomatis pemupukan kita stop dulu ya, karena percuma, karena akan lolos di ini ya, di bawah hujan. Begitu juga dengan penyiramannya. Iya penonton, sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin infokan bahwa insya Allah akan saya bikin video lagi ya tentang greenhouse ini ya. Atau jangan greenhouse deh, kalau greenhouse kan yang itu ya untuk stek batang ya, yang secara individual itu kita tutup plastik. Tapi kalau ini kan kita tempatkan secara community ya, di dalam satu tempat. Jadi sebaiknya kita kasih nama emergency room ya, karena memang anggrek yang di dalam emergency room ini adalah anggrek yang tidak berakar alias anggrek yang sakit. Jadi dalam upaya menumbuhkan akarnya kembali, saya kasih ekstra kelembaban di dalam emergency room ini. Nanti insya Allah akan saya bikinkan video lagi yang lebih jelas supaya semuanya bisa memahami. Baik penonton, terima kasih. Wassalam.